Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nasta'inu bika wa natawakkal 'alaika wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin para ulama yang saya muliakan, dulu di abad pertengahan, mayoritas corak sistem pemerintahan itu memakai teokrasi. Theos artinya Tuhan, kratos atau kerajaan itu artinya kekuasaan, teokrasi bermaksud adalah raja sebagai wakil Tuhan dalam pemerintah. Bayangkan atas nama Tuhan, raja dan oligarki di bawahnya menindas rakyat, memungut upeti, menyuruh kerja paksa, memperoleh hak-hak istimewa. Mereka berada di atas hukum, bahkan ucapan mereka menjadi sumber hukum, dan itu mengataskan nama Tuhan. Hari ini sistem teokrasi itu sudah banyak berubah, berganti menjadi demokrasi. Demos artinya rakyat, kratos atau kerajaan itu artinya kekuasaan, demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat dan rakyatlah yang berkuasa. Bayangkan bagaimana penguasa dengan oligarki di bawahnya menindas rakyat, memungut pajak, menghilangkan subsidi, pendidikan mahal, kesehatan mahal, seolah-olah orang miskin tidak boleh kuliah, tidak boleh sekolah, orang miskin tidak boleh sakit. Harga-harga naik semuanya, sembako dan lain-lain. Yang turun hanyalah 3, harga diri, harga nyawa dan harga air mata. Kira-kira mana yang lebih kejam, hadirin? Menindas rakyat mengatasnamakan Tuhan atau menindas rakyat mengatasnamakan nama rakyat? Mana yang lebih kejam, teokrasi atau demokrasi? Tentu saja menindas rakyat atas nama rakyat. Ini yang kita alami hari ini. Hadirin para ulama yang dimuliakan Allah, pasca revolusi Prancis tahun 1789 yang dulunya mayoritas pemerintahan dunia ini berupa monarki absolut, kemudian bertransformasi menjadi republik, dan hanya tersisa di Eropa itu kurang lebih 9 monarki konstitusional. Artinya tetap memakai monarki, kerajaan, tapi sudah pakai konstitusi sebagai guidance mereka. Mengapa kemudian republik yang dikemukakan? Karena traumatik kepada kekuasaan absolut raja di masa itu. Oleh karena itu, disodorkanlah konsep trias politika. Kekuasaan dibagi 3 menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Bahkan belakangan, pers dikatakan sebagai pilar keempat demokrasi. Tapi lagi-lagi, realitanya adalah uang yang maha kuasa. Uang, para pemilik modal di belakang itu, merekalah yang mengatur pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan membeli pers. Dan fenomena ini yang kita saksikan di tahun-tahun belakangan ini. Bagaimana mereka semua bersepakat untuk satu tujuan, dan tidak ada lagi itu namanya demi kepentingan rakyat, demi kehidupan berbangsa dan bernegara, kecuali hanya slogan-slogan belaka. If you want to know about man character, give him power. Ngertos nggak? Nggak perlu diterjemahkan. If you want to know, jika kamu ingin tahu about man character, mengenai watak atau karakter seorang, give him power. Beri dia kekuasaan. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana karakter atau watak dari penguasa kita
baik di legislatif, di yudikatif, eksekutif, bahkan aparat, itu jauh dari memikirkan rakyat, alih-alih sampai memikirkan akhirat. Semua hanya demi harta, tahta, dan rita. Oh, maaf, ini keceplosan ini. Maaf Pak Irjen. Maksud saya demi harta, tahta, dan wanita. Dan ini lumrah karena kefasatan itu terjadi karena syariat tidak diterapkan. Umat jauh dari syariat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, akibat menghalalkan segala cara tadi, wajar imbasnya korupsi merajalela. Apakah sistem kapitalisme bisa menyelesaikan masalah korupsi? Ya, kita katakan bisa. Kapitalisme bisa menyelesaikan korupsi. Toh hari ini terbukti banyak di antara negara-negara yang indeks korupsinya itu rendah, itu juga menerapkan kapitalisme. Apakah sosialisme bisa menyelesaikan korupsi? Kita katakan juga bisa. Namun cara penyelesaian ala kapitalisme, penyelesaian ala sosialisme, itu berbeda dengan penyelesaian ala Islam. Dan yang terpenting, penyelesaian ala Islam itu adalah cara yang diridhoi Allah, yang diwajibkan kepada kita, tuntunan langsung dari Rasul kita. Jadi kalau ingin memberantas korupsi secara totalitas, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada syariah. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu lubang besar yang menganga bagi sebagian besar kaum muslimin, tidak terkecuali para ulamanya, yakni ketika mereka masih samar-samar bahkan belum bisa memilah antara person dengan sistem. Berbicara politik Islam seolah-olah bagaimana mengantarkan tokoh-tokoh umat, orang-orang kaum muslimin untuk berkuasa. Padahal yang kerap kali dilupakan adalah ini bukan semata-mata bicara tentang person, tapi juga sistem di belakangnya. Apakah sistem itu sudah menerapkan Islam secara kafah atau belum? Ketika Islam tidak diterapkan secara kafah, disitulah fasad terjadi. Saya ingin akhiri dengan waktu yang terbatas ini, ketika Umar bin Khattab telah dekat ajalnya, kemudian beliau diminta untuk menunjuk calon penggantinya. Dengan bijak Khalifah Umar berkata, seseorang yang lebih baik dariku tidak menunjuk penggantinya. Ini merujuk kepada Rasulullah. Dan seseorang yang juga lebih baik dariku itu menunjuk penggantinya, merujuk kepada Abu Bakar. Maka aku minta membentuk tim formatur yang terdiri dari 6 orang yang ketika Rasul masih hidup, Rasul telah ridho pada mereka. Orang-orang yang tidak mengerti akan menyimpulkan bahwa tidak ada sistem baku dalam politik Islam itu. Coba bayangkan, Rasulullah meninggal tidak menunjuk penggantinya sama sekali, dan Abu Bakar terpilih secara aklamasi. Kemudian Umar ditunjuk oleh Abu Bakar. Utsman terpilih melalui tim formatur tadi yang 6. Kemudian Ali kembali secara aklamasi, beralih kepada Muawiyah dan keturunannya secara turun-menurun. Kesimpulannya akan keliru. Tidak ada sistem baku dalam pemerintahan Islam dan politik Islam. Jawabannya justru ada pada baiat. Caranya bisa berbeda-beda, bisa secara aklamasi, bisa ditunjuk, bisa dipilih, dan lain sebagainya, tapi tidak meninggalkan kewajiban atau metode baiat. Disitulah kuncinya. Dan baiat dalam hal ini hanya diberikan kepada khalifah, pemimpin kaum muslimin seluruh dunia, bukan kepada yang lain. Mudah-mudahan dengan spirit masih di tahun baru 1444 Hijriah, melihat fenomena kefasatan makin merajalela di mana-mana, tidak ada jalan lain bagi kita, terutama para ulama, untuk menyeru umat
kembali kepada syariat. Mudah-mudahan dengan begitu Allah ridho pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhaqqu min rabbik, salah janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Kami haturkan terima kasih banyak kepada Ustadz Andre Husnari yang telah memaparkan betapa luar biasa problem politik kita.